Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Ya, ini adalah teman sejawat saya yang kebetulan baru lulus PPG tahun 2021 ya, Pak. Iya. Setidaknya kan saya bisa menimba ilmu pengalaman dari beliau ya, yang banyak. Iya. Ini Pak, saya mau nanya Pak, itu kalau motivasi belajar anak nih kadang turun, kadang naik. Ada nggak tuh Pak ya? Triknya supaya atau kenapa anak itu motivasinya sampai turun gitu ya? Kan kita udah pandemi itu. Jadi mungkin kalau misalkan dihubungkan dengan kondisi pandemi, ya, jadi mungkin kebiasaan yang ada sesuatu yang lost lah, kebiasaan tatap muka, kemudian mereka biasa dia online, ya, dalam jangka waktu yang cukup lama tiba-tiba ada tatap muka lagi gitu ya. Nah itu mungkin kemarin kan ada kayak shock kultur nih, yang biasa didampingi oleh guru tiba-tiba harus belajar sendiri. Nah, tiba-tiba polanya udah nyaman, ya. Kemudian dibalikin lagi ke fase yang normal, nah itu kaget lagi tuh. Nah ini yang mungkin mereka jadi untuk mengembalikan zona nyamannya dia kembali lagi seperti awal, itu yang mungkin agak sulit. Ya mungkin yang menyebabkan tadi ya mereka udah sebelumnya udah merasa nyaman gitu dengan kondisi itu. Ya, karena mungkin pengawasannya agak kurang. Kalau lagi di pandemi kan pengawasan kurang. Nah itu tiba-tiba sekarang harus jam normal, dengan kondisi yang benar-benar sekarang sudah udah ketat lah kasarnya. Ya, mungkin itu Yang jadi turun ya Pak. ya, jadi turun. Nah terus kalau misalnya ini Pak, ekonomi keluarga mempengaruhi nggak gitu Pak? Bisa sih ekonomi keluarga, ya. Misalkan masalah kebutuhan dia dalam bersekolah kan, ya mungkin kalau misalkan ada sesuatu kelengkapan belajarnya dia nggak terpenuhi kan, dia juga merasa canggung gitu dan nggak pede juga kan. Itu kayaknya juga mempengaruhi motivasi mereka juga, jadi agak minder mungkin. Jadi kan dia mempengaruhi kan motivasi. Beda kalau misalkan secara ekonomi keluarganya kebutuhan dia pasti saja terpenuhi, ya kan itu. Dan juga misalkan begini, yang naik angkot dengan naik kendaraan sendiri kan beda. Ya, mungkin kalau naik angkot harus nunggu atau nggak di jalan kaki rumah cukup jauh lelah. Sehingga ketika di sekolah ya itu capek. Beda yang naik motor sendiri karena kondisi ekonomi keluarganya memadai, dia punya kendaraan pribadi, dia nggak terlalu capek. Terus kalau misalnya ini Pak, kadang-kadang kan kita kalau masuk kelas nih Pak, kan kita anak per anak pasti diperhatikan. Nah saya itu ada yang anak, ada yang punya kekurangan Pak. Ya istilahnya dia dalam penglihatan agak berkurang. Nah kadang-kadang anak seperti itu suka minder turun ininya ya Pak, motivasinya. Itu kira-kira triknya tuh apa Pak? Biar bisa mereka strong lagi gitu. Yang pertama itu juga jangan anggap dia beda. Ya, kalau kita memposisikan dia beda di hadapan teman-teman, justru itu malah menyadarkannya tuh, saya beda nih dengan teman-teman saya, itu. Kalaupun kita mengasih perhatian atau mungkin karena mungkin dia kan ada keterbutuhan khusus gitu ya, ya jangan di depan teman-teman juga. Jadi mungkin triknya adalah dipanggil, diajak ngobrol berdua gitu ya. Jadi kira-kira ini kendalanya, dia punya kendala nggak dalam belajar, terus yang membantu dia pada saat belajar apa, misalkan posisi duduknya di mana, jadi sesuai dengan kenyamanannya dia, karena kan dia pasti punya kekurangan kan. Jadi kalau misalkan kita saat di kelas mungkin menganggap dia beda dan dia mungkin merasa agak minder, ya justru di situ yang bikin motivasinya jadi Di sini Pak, kadang-kadang kalau ini kan kita harus membangun relasi ya Pak dengan orang tua karena kondisi anak ada yang begini itu caranya gimana Pak supaya orang tua menerima, ada misalnya anaknya kurang ini atau misalnya anaknya berprestasi, kalau berprestasi pasti orang tua nerima ya, tapi kadang-kadang anak yang turun itu orang tua kan agak masa sih di rumah biasa aja gitu. ya. Membangun relasinya Dia harus dihadapkan juga ke siswa yang bermasalah tersebut. Jadi komunikasinya di situ ada anaknya. Jadi kita kita tanyakan atau wawancara kira-kira dia punya kendalanya di mana gitu ya. Jadi
Jadi kita nggak hanya manggil orang tua terus anak tanpa melibatkan anak di situ. Ya, kalau anak ada anaknya situ kan jadi komunikasi kita tahu nih kendalanya di mana, ada orang tua bisa tahu ya bahwa ternyata nih selama ini anak saya punya kendala nih. Nah, kemudian dicari solusi yang bagus tuh supaya masalahnya jadi teratasi seperti apa, dari sudut pandang anaknya, dari sudut pandang mungkin guru atau wali kelas. Jadi kita membangun relasi nggak hanya orang tua dengan si anak, tapi juga bisa melibatkan guru BK, ya, atau enggak mungkin kalau kita guru mapel, wali kelasnya. Jadi nanti banyak masukan-masukan nanti atau solusi-solusi yang nanti bisa diaplikasikan buat perbaikan permasalahan tersebut. Sini juga Pak, kadang-kadang anak, apalagi ya yang pelajaran yang banyak baca ya Pak, mereka suka banyak banget tuh soal, gitu kan. Kadang-kadang bacanya kayak koran gitu kan. Itu gimana menyikapi anak yang seperti itu tuh ya Pak? Kalau kita suruh kayak pembelajaran yang konservatif juga ya, maksudnya pelajaran yang dulu kan cuma anak suruh baca garis bawahi, itu kan kadang-kadang anak juga agak boring. Nah sekarang tuh butuh pembelajaran yang kreatif. Misalkan gini, kita pada dasar gini, hampir semua anak seneng gambar, hampir gitu ya, karena tuh dia buat refreshingnya dia. Jadi supaya dia memahami konsep, kita bisa tuh pakai misalkan mind mappingnya dengan metode yang tadi pakai gambar tuh. Kayak sekarang kan mind mapping bikin. Jadi nggak hanya dia cuma garis bawahi, rangkum dengan metode yang biasa yang dulu lah cuma catat. Nah, tapi kalau pakai mind mapping dikasih terus di situ dikreasikan, kamu pengen mind mappingmu dengan diwarnai dengan gambar yang berhubungan dengan materi, itu kan akan lebih menyenangkan. Jadi di situ kan selain dia mengasah kreatif, dia pasti kan baca juga buat kebutuhan materinya dia. Nah, kayaknya itu bisa dipakai deh biar anak-anak nggak terlalu seneng jadinya. Dengan soal yang banyak ya, seperti tadi ya Pak ya. Apalagi kan sekarang lagi tren ya soal hot ya Pak ya. Nah, itu kan waduh, itu kan butuh analisa ya. Kalaupun misalnya soal itu nggak susah, tapi anak-anak udah dengar cerita udah baca, udah lihat ceritanya, susah, udah deh analisanya udah mapet aja. Ya kan, jadi kalau anak-anak kenapa dia nggak merasa ini susah, karena mereka memang bahan bacanya sedikit gitu, jadi merasa nggak pede, jadi langsung memvonis mensuges dirinya nggak bisa, karena memang asupan bahan baca dia sedikit. Makanya kalau ketika dia banyak baca materi, literasi dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tadi kreatif, itu lebih senang. Kita dibikin konten belajar kah, materi dengan video nih, kan bisa juga tuh sambil baca, kreatif. Jadi hal-hal itu yang anak-anak kayaknya lebih senang. Aduh, alhamdulillah banget Pak. Terima kasih ya. Ini penjelasannya ini panjang lebar, bikin tambah wawasan saya. Terima kasih Pak Fauzi ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.